siang pemirsa. Selama beberapa menit ke depan, Anda akan bersama saya Denny Afriansa dalam acara News Purnama TV yang selalu menyajikan berita yang terkini dan tentunya membahas berita yang aktual dan terpercaya. Pada saat terjadinya pembatasan sosial berskala besar, masyarakat terkhususnya anak muda tentunya akan merasa bosan. Untuk menghilangkan rasa bosan, mereka mencari hiburan yang bisa dilakukan selama pandemi. Salah satunya adalah game online. Industri kreatif aplikasi dan games mencatat pertumbuhan positif. Salah satu pengembang game lokal seperti maingame.com punya cerita manis di balik suramnya pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2020. Bahkan anak sekolah sampai pegawai negeri dan intinya seluruh jajaran masyarakat balik stay at home itu membuat pedagang game gitu ya, yang apalagi yang online itu memang ada sedikit rezeki lah, di mana meningkatnya yang download, meningkatnya yang bermain, dan juga akhirnya yang spending pun mungkin juga terbantu gitu. Jadi kalau dilihat dari maingame.com sendiri, data kita 13 kali lipat dari omset dari Januari sampai ke Mei. Namun, tumbuhnya aplikasi dan games tidak diikuti subsektor lain. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf, sejak terjadi COVID-19, banyak usaha kreatif tutup sementara, seperti kuliner dan juga fashion. Adapun usaha kreatif di bidang seni pertunjukan sementara diberhentikan, dikarenakan terjadinya pembatasan sosial yang disebabkan COVID-19. Reski, seorang pengusaha fashion, mengaku adaptasi secara cepat kebutuhan pasar. Penggunaan marketplace dan teknologi pembayaran digital cukup membantu usahanya untuk bertahan di tengah pandemi. Mereka menjual melalui Instagram, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Oke, kita produksi masker dari sisa batik dan tenun yang ada gitu. Dan pada hari pertama kita produksi sekitar 100 pieces masker itu permintaan langsung tinggi, dan itu kita jual melalui Instagram, dari WhatsApp group, sama dari marketplace. Dan dari situ baru banyak orderan dari berbagai instansi pemerintah sama perusahaan. Berdasarkan dari data Kemenparekraf, 175 juta pengguna internet di Indonesia dapat dijadikan peluang UMKM untuk menjangkau konsumen lebih luas. Apalagi bila e-commerce Indonesia diproyeksikan akan naik menjadi 80 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. UMKM pada umumnya itu dari 60 juta UMKM, baru 8 juta yang terhubung dengan wadah digital. Potensi-potensi yang sangat besar yang ditawarkan dari digital ini, targetan pemerintah di tahun 2020 sampai dengan tahun 2020 ini ada penambahan sekitar 2 juta unit UMKM yang akan terhubung dengan platform digital. Sejak 14 Mei hingga 30 Juni 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat adanya penambahan 1.060.000 unit UMKM masuk ke ekosistem digital. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi diharapkan mampu mempercepat perputaran siklus usaha. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di News Purnama TV. Saya Denny Afriansa, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.